Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rahmatillah adada ma fi imla salatan wa salaman daimaini bi dzikri wa al-subh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, terlupa salawat dan salam selalu kita aturkan kepada selalu junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dan seluruh keluarga besar kita dimanapun berada selalu berhamdulillah syafaatnya dunia wa akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sekarang sudah masuk pada awal-awal bulan Sya'ban, bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis disebutkan Ar-Rajab Syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab yang kemarin tersebut bulannya aku Allah, bulan Sya'ban yang sekarang ini adalah bulannya Nabi besar Muhammad SAW, dan bulan Ramadan yang nanti berikutnya adalah bulannya umat Nabi besar Muhammad SAW. Bulan Sya'ban mempunyai keistimewaan, yaitu salah satu disebutkan Zakara ibni Abi Saif al-Yamani annahu qal, disebutkan inna syahrus sya'bana syahrus shalah, sesungguhnya bulan Sya'ban ini ada bulannya bersalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li anna al ayat, di mana ayat innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima nazalat fihi. Ayat ini turun pada bulan yaitu bulan Sya'ban, di mana ayat ini kita faham yaitu surat Al-Ahzab ayat yang 56. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hei orang-orang yang beriman, salawatlah dan kirimlah salam penghormatan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di mana bulan ini adalah bulan mulia, di mana turunnya perintah salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga pada bulan ini sangat baguslah kita, yaitu selalu memperbanyak salawat dan salam atas Nabi besar Muhammad SAW. Terutama pada kondisi sekarang ini yang dimana banyak wabah penyakit khususnya virus COVID-19, yaitu mari kita mengambil salah satu keutamaan berkah sholawat yang dimana kalau kita baca keutamanya bisa menjauhkan daripada penyakit, yaitu sholawat tersebut adalah sholawat tibbiyah yang mana lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabbihi. Di mana salat tersebut yang artinya ya Allah, limpahkan sholawat kepada Sayyidina Muhammad, obat bagi segala penyakit hati, penyehat dan penyembuh bagi segala penyakit jasmani. Di sini disebutkan penyehat, penyembuh bagi segala penyakit jasmani dan juga penyakit hati, di mana bahaya-bahaya yang kita hadapi berupa wabah tersebut, insya Allah dengan berkah sholat tibiyah ini kita akan dijauhkan, dihindarkan, disembuhkan dari segala penyakit dhahirah wal batinan. Dan lanjut dari arti tersebut adalah yaitu sholat tersebut merupakan cahaya dan sinar semua bentuk penglihatan juga kepada keluarga dan sahabat beliau. Di samping itu kalau kita membaca sholat tentu sangat banyak sekali pahalanya. Salah satu di antaranya man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca sholawat atasku satu kali maka dia akan mendapatkan 10 sholawat dari Allah, yaitu di mana sholawat dari Allah itu adalah bentuknya rahmat kasih sayang dari Allah kepada orang yang membaca. Kalau ulama mengatakan orang yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah walaupun sekali, maka cukup untuk dia selamat dunia wal akhirah. Adapun yang kedua di bulan Sya'ban tersebut, yaitu kita ini khususnya pada malam hari, yaitu di pertengahan bulan malam Sya'ban yang terkenal dengan malam nisfu Sya'ban, yang mana insya Allah malam nisfu Sya'ban pada tahun 2020 ini kita jatuh pada bulan April tanggal 8, di mana pada malam nisfu Sya'ban tersebut satu amalan yang dikerjakan oleh para wali Allah, yaitu khususnya di sini disebutkan di kitab Manaqib Habib Ali bin Muhammad bin Sulaiman Al-Ausi disebutkan beliau berkata kepada Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Atas, dahulu setiap malam nisfu Sya'ban Habib Abu Bakar mengerjakan sholat sunnah 6 rakaat. Pada setiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah kita disunahkan membaca surat Al-Ikhlas 6 kali, yaitu setiap rakaat Fatihah Al-Ikhlas 6 kali, setiap Fatihah Al-Ikhlas 6 kali. Jadi satu rakaat sholat tersebut kita membaca 12 kali suratul Fatihah. Nah, di sini kita melakukan sebanyak 6 rakaat. Kapan waktunya? Yaitu sholat tersebut namanya sholat sunnah awabin. Waktunya setelah kita mengerjakan sholat fardu maghrib, maka kita kerjakan sholat sunnah awabin dengan niat usolli sunatan awabin rakataini lillahi ta'ala. Nah, setelah kita mengerjakan sholat sunnah awabin,
maka kita membaca Yasin dan Fatihah, di mana untuk 2 rakaat pertama kita berniat Al-Fatihah wa Yasin biniat tuwil umri ma taufiqi li taati. Disebutkan kita baca surat Al-Fatihah Yasin dengan niat agar Allah memanjangkan umur kita dan memberi kita taufik untuk taat kepadanya. Setelah selesai kita membaca doa nisfu Sya'ban. Ya, doa nisfu Sya'ban ini banyak berbagai macam versi. Nanti kita akan bahas di akhir. Lalu yang berikutnya kita melakukan sholat 2 rakaat lagi, yaitu sholat awabin, sama. Setelah Fatihah 6 kali surat Al-Ikhlas, rakaat kedua setelah Fatihah membaca 6 kali surat Al-Ikhlas. Lalu kita duduk membaca Fatihah dan Yasin. Al-Fatihah wa Yasin biniat, kita biniat ismati minal afati wal ahadi wa biniyati sa'ati fi rizqi zahiri wa batini. Membaca Al-Fatihah kita niat dengan Fatihah dan Yasin dengan niat agar Allah melindungi kita dari segala bencana dan penyakit, juga dengan niat agar Allah melapangkan rezeki zahiran wa batinan. Lalu setelah itu kita membaca doa nisfu Sya'ban kembali. Berikutnya kita melakukan yang ketiga, yaitu 2 rakaat yang ketiga melakukan sholat sunnah awabin, yaitu kita setelah sholat selesai sama caranya. Setelah Fatihah baca Al-Ikhlas 6 kali, rakaat kedua setelah Fatihah menjawab surat Al-Ikhlas 6 kali. Lalu kita duduk dengan membaca Al-Fatihah wa Yasin biniat gina'il qalbi wa husnil khatimah. Kita membaca Al-Fatihah dengan Yasin dengan niat agar Allah menjadikan hati kita kaya dan mengakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Lah, doa yang termaktub di sini dalam kitab Manaqib Habib Ali ini menjadi sesuatu yang sangat mulia, yaitu beberapa rahasia yang disebutkan, di mana di sini doa-doa tersebut redaksinya, yaitu salah satu redaksi disebutkan Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab sakiyan au mahruman au makrudan au muqattara alayya fi rizqi famhullahumma bifadlika saqawati wa hirmati wa tardi wa iktara rizqi. Nah, di sini disebutkan, ya, lanjutan dari doa tersebut, wa asbitni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwafaqan lil khairati. Nah, artinya daripada doa tersebut yaitu kita minta, ya Allah, jika Engkau telah tuliskan nasibku dalam ummul kitab sebagai orang yang sengsara, atau orang yang diharapkan mendapatkan kenikmatan, atau orang yang ditolak, atau orang yang disempitkan rezekinya, maka demi kemurahan-Mu ya Allah, hapuskan ya Allah kesengsaraanku. Saya mengulangi, hapuskan ya Allah kesengsaraanku, keterhalanganku dari nikmat, kertotolakanku dari kesempatan rezekimu. Kemudian tetapkanlah, saya ulangi, kemudian tetapkanlah aku di dalam ummul kitab yang ada di sisimu sebagai orang yang bahagia, mendapatkan rezeki yang cukup, memperoleh taufik untuk melakukan segala kebaikan. Kenapa di sini tulisan tersebut? Karena di sini fa innaka qultu wa qauluka haqqun fi kitabil mursal ala lisan nabiyikal mursal. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam firman-Mu, ya Allah, yang benar di dalam kitab-Mu yang diturunkan kepada nabi-Mu yang diutus, yaitu ditulis di dalam kitab suci Al-Quran surat Ar-Ra'd 39, yamullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah berkuasa untuk menghapus, menetapkan yang dikehendakinya, dan di sisinya umul kitab. Jadi Allah punya kuasa untuk menghapus dan menetapkan apa yang dikehendakinya, sehingga kita pada malam nisfu Sya'ban tersebut minta segala ketetapan yang tidak baik dihapus oleh Allah dan ditetapkan yaitu menjadi ketetapan yang baik. Istilahnya dirubah oleh Allah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, atau yang sudah baik ditingkatkan menjadi lebih baik. Dan pada doa pada nisfu Sya'ban tersebut ini sangat penting sekali, karena pada malam nisfu Sya'ban seperti yang disebutkan di sini, yaitu disebutkan fi lailati nisfi min syahri Sya'ban al-mukarram, yaitu pada malam nisfu Sya'ban yang mulia ini, allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yukram an taksifa anna minal bala'i. Di sini pada malam nisfu Sya'ban ini yang di dalamnya dipisahkan dan dikukuhkan semua persoalan penting. Berarti pada malam nisfu Sya'ban ini ada Allah menetapkan sesuatu
sesuatu ketetapan Allah yang ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban. Sehingga kita mohon agar dihindarkan dari apa? Anna minal balai, yaitu ketetapan-ketetapan, yaitu apa? Dari bala. Sehingga kita minta agar dilindari dari bala segala malapetaka, bala dan musibah. Ma na'lamu wa ma la na'lam. Baik aku ketahui apapun aku yang tidak ketahui. Wa ma anta bi a'lam, yaitu baik apa yang tidak ketahui. Innaka antal al-azul akhram, sesungguhnya engkau maha luhur dan maha mulia. Sehingga kita ingin meminta kepada Allah pada nisfu Sya'ban ini untuk dikukuhkan semua perkara-perkara yang baik pada kita pada malam tersebut. Sehingga sangat baik sekali, yaitu kalau seandainya malam nisfu Sya'ban kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesehatan, afiat, salamah fid wa dunya wa akhirah, dijauhkan dari bala dan musibah. Selain itu, orang-orang yang menghidupkan pada malam nisfu Sya'ban akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam satu riwayat pun disebutkan di sini, yaitu Zakhara As-Subhi, telah disebutkan oleh As-Subhi, anna lailatal nisfu min syahri Sya'ban, sesungguhnya pada malam nisfu Sya'ban, yang ketiga keutamanya ini yaitu apa? Disebutkan daripada Zakhara As-Subhi, anna lailata nisfi min syahri Sya'ban, disebutkan pada malam pertengahan Sya'ban, yukaffiru zunuba sanatan, yaitu Allah akan menghapus dosa-dosa orang 1 bulan. Walilatul jum'ati yukaffiru zunuba usbu', kalau orang menghidupkan pada malam Jumat maka akan diampuni dosanya 1 minggu. Lailatul qadar yukaffiru zunubal umri, maka orang pada menghidupkan malam pada malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya seumur hidup. Nah, siapa orang yang berbahagia mendapatkan daripada kemuliaan yang sekarang ini malam nisfu Sya'ban, yang dimana kalau dia menghidupkan pada malam nisfu Sya'ban tersebut dia akan diampuni dosanya yaitu 1 bulan, yaitu orang-orang yang menghidupkan pada malam nisfu Sya'ban tersebut dengan beribadah. Siapa orang yang bisa beribadah tersebut, maka ada satu amalan kita akan dikatakan orang tersebut menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan beribadah kalau melakukan yaitu amaliyah, yaitu melakukan sholat isya dan subuh berjamaah sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Man sholat isya'i fi jama'atin faka'ana qama nisfal lail, wa man sholat subha fi jama'atin faka'ana qama nisfal lail, faka'ana qama laila kullahu. Siapa orang yang sholat isya berjamaah maka seolah-olah dia menghidupkan yaitu separuh malam dengan beribadah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia disebut sebagai orang yang menghidupkan seluruh malamnya dengan beribadah. Sehingga kalau pada malam nisfu Sya'ban kita ini melakukan sholat isya berjamaah dan melakukan sholat subuh berjamaah pada esok paginya, maka kita dianggap menghidupkan seluruh malam nisfu Sya'ban tersebut. Dan pula diriwayatkan yaitu orang yang melakukan sholat isya berjamaah dan melakukan subuh berjamaah mempunyai keutamaan yang lain yang hendaknya kita lakukan pada setiap hari, yaitu kanjeng Nabi bersabda, man sholat isya fi jama'atin kana fi zimmatillah hatta yusbiha. Di awal hadis ini kanjeng Nabi bersabda, orang yang melakukan sholat isya berjamaah maka dia akan mendapatkan perlindungan oleh Allah sampai subuh. Wa man sholat subuh fi jama'atin karena fi jimmatillahi hatta yumsiyah. Barang siapa orang yang melakukan sholat subuh berjamaah maka dia dalam perlindungan Allah sampai pada waktu sore, pada waktu petang maghrib. Berarti kalau ada orang yang melakukan sholat isya dan subuh berjamaah maka dia ini selama 24 jam dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini, musibah yang begitu besar yang dihadapi negara kita, yaitu menyebarnya penyakit yang sangat mematikan, yaitu COVID-19. Salah satu cara syariat yang kita bisa menghindari yaitu dari minta perlindungan dari Allah dengan cara yang sesuai dengan syariat, melakukan sholat isya dan subuh berjamaah. Di mana dalam riwayat tersebut disebutkan kalau kita sholat isya berjamaah maka mulai dari waktu isya sampai subuh kita dalam perlindungan Allah. Kalau kita melakukan sholat subuh berjamaah mulai dari subuh sampai maghrib kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang tidak yakin dengan perlindungan Allah sebagai orang yang beriman? Kalau Allah sudah melindungi, itu adalah perlindungan yang sempurna buat kita semua. Sehingga seyogyanya mari kita ajak kerabat kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, dan seluruh keluarga besar kita, istri dan anak kita, yaitu untuk mendawamkan amalia sholat isya dan subuh berjamaah, sehingga kita benar-benar mendapatkan perlindungan yang sempurna dan yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.
dan semoga yang tadi bermanfaat kita bisa amalkan sehingga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya